Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hengki Francisca. Saya mahasiswa Statistika Universitas Terbuka semester 7 dengan NIM 0447999114. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah struktur data. Ini adalah salah satu mata kuliah berpraktik yang ada di Universitas Terbuka. Saya diminta untuk mendeklarasikan beberapa tipe data di dalam program bahasa Java. Nah, yang pertama, saya diminta untuk mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe integer dan bernama struktur baris. Maka langkah yang pertama saya lakukan adalah saya masukkan perintah int yang mana tipe datanya adalah integer, kemudian nama datanya adalah struktur baris. Kemudian sama dengan saya masukkan angka 5 karena data integer ini adalah data yang mana nilainya adalah bilangan bulat dan bukan desimal. Jadi angka 5 adalah bilangan bulat. Nah, ini untuk mendeklarasikan itu. Kemudian bagaimana untuk memunculkan outputnya? Kita bisa ketikkan perintah system.out.println. Nah, selanjutnya, misal kita mau menambahkan suatu kalimat, misal nilai struktur baris. Nah, ini jangan lupa dimunculkan tanda petik ya. Nilai struktur baris, kemudian sama dengan petik. Nah, katakanlah yang kita mau munculkan adalah data yang sudah kita deklarasikan tadi, yaitu data struktur baris yang nilainya 5. Jadi tinggal plus struktur baris harus sesuai notasinya dengan yang tadi, huruf besar huruf kecilnya, kemudian tutup kurung, titik koma. Nah, ini tinggal kita run, nanti muncul output nilai struktur baris adalah sama dengan 5, yang mana 5 itu adalah data integer yang sudah kita deklarasikan tadi, yang nilainya adalah 5. Soal yang kedua, saya diminta untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe data string, yang mana nanti kita harus munculkan tipe data string ini dengan nama kata baru dan berisi kata deklarasi tipe data string. Nah, maka langkahnya hampir mirip seperti tadi kita munculkan atau deklarasikan integer. Jadi kita tuliskan dulu tipe datanya string. Kemudian selanjutnya tadi tipe datanya namanya kata baru ya. Kata baru, kemudian sama dengan, tinggal kita memunculkan isi dari katanya, yaitu deklarasi tipe data string, deklarasi tipe data string. Oke. Nah, seperti ini, tinggal kita akhiri dengan titik koma seperti biasa. Nah, ini untuk deklarasi tipe data stringnya dengan data yang berisi deklarasi tipe data string. Nah, kemudian untuk memunculkan output juga sama caranya, kita munculkan perintah system.out.println seperti ini. Kemudian kurung, kita memunculkan tadi kata baru. Oke, jadi kita bisa munculkan atau kita ketikkan perintah kata baru. Nah, kurung, titik koma. Nah, tipe data string ini adalah tipe data untuk memunculkan suatu karakter tertentu atau suatu huruf. Jadi, kalau tadi tentang angka yang bulat, nah sekarang untuk karakter ataupun huruf. Jadi di sini contohnya misal ada karakter spasi dan ada beberapa huruf D, E, K dan seterusnya. Nah, ini kalau kita run, maka muncul output deklarasi tipe data string sesuai dengan isi kata dari tipe data string yang bernama kata baru. Saya diminta untuk membuat deklarasi tentang data array 1 dimensi yang mana tipenya adalah integer dan nama datanya adalah 4 angka, yang mana dia adalah berisi angka-angka 07, 10, 20, dan 23. Maka langkah yang pertama saya lakukan adalah saya memasukkan perintah int kurung tegak seperti ini. Ini artinya kita akan memunculkan suatu data array yang tipenya adalah integer. Nah, terus nama datanya tadi adalah 4 angka.
Terus sama dengan kita masukkan angka-angkanya. Tadi ada 07, kemudian ada 10, terus ada 20 dan 23. 20 dan 23. Nah, kemudian tutup kurung Kurawa, titik koma. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Kemudian kalau kita mau memunculkan suatu outputnya, kalimat dalam suatu outputnya, maka sama seperti di sebelum-sebelumnya yang sudah saya buat. Jadi system.out.println. Oke, kita masukkan. Oke, jangan lupa kasih petik untuk tipe data string. Jadi petik, katakanlah misal isi array 4 angka. Ini bebas ya, mau dituliskan apapun. Misal saya mau memunculkan kalimat isi array 4 angka sama dengan kemudian petik 2. Nah, terus ditutup kurung. Setelah itu diakhiri dengan titik koma seperti biasa. Nah, selanjutnya saya munculkan kembali perintah for, kemudian int integer, i sama dengan 0. Nah, maksudnya apa untuk i sama dengan 0? Jadi i sama dengan 0 itu adalah dimulai dari indeks 0, yang mana pada program Java indeks itu dimulai dari 0. Artinya ini adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Jadi indeks 0 dimulai dari 07. Dilanjutkan nanti indeks 1 10, indeks 2 20, dan seterusnya. Nah, itu gunanya perintah int sama dengan int i sama dengan 0. Kemudian i kurang dari 4 angka dot length. Nah, ini selama i-nya itu kurang dari length atau panjang dari array 4 angka tadi, yaitu ada 4, itu datanya kita jalankan seperti itu ya. Titik koma, kemudian i plus plus. Jadi i plus plus maksudnya setiap selesai maka i-nya ditambah 1. Jadi lanjut ke variabel yang ke 1. Tadi kan ini 0 ya. Kemudian lanjut ke 1, setelah 1 selesai 2, 2 selesai 3, dan seterusnya. Dilanjutkan seperti itu. Nah, kemudian kurung seperti ini. Terus kita memunculkan suatu outputnya, system.out.println. Misal kita mau memunculkan output tadi 4 angka dalam bentuk array i tutup kurung. Terus jangan lupa kita akhiri dengan titik koma. Nah, tinggal kita run, maka akan muncul array 4 angka indeks 0, kemudian lanjut ke indeks 10 gara-gara perintah ini tadi. Setiap selanjutnya i bertambah 1, jadi lanjut ke indeks 1, kemudian lanjut lagi ke indeks 2, dan lanjut lagi ke indeks 3. Kemudian selama i kurang dari 4 angka length, yaitu ada 4, itu akan tetap dijalankan. Sedangkan ini kan indeksnya 3 ya, 0, 1, 2, 3, jadi sudah berhenti seperti itu. Oke, selanjutnya saya diminta untuk membuat deklarasi tentang array 2 dimensi yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom dengan tipe data string dan isi datanya angka-angka berikut. Yang saya lakukan adalah saya memunculkan suatu perintah string kurung tegak seperti ini ya. Artinya ada array 2 dimensi dengan tipe data string seperti ini. Kemudian nama datanya adalah angka, sama dengan kita bisa tuliskan isi datanya di sini. Karena tadi terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, kita tuliskan yang pertama untuk baris yang pertama. Nah, baris pertama terdiri dari 135. Oke, jadi kita tuliskan di sini 1, kemudian 3, kemudian 5. Nah, karena ini adalah data tipe string, maka kita masukkan di dalam tanda petik seperti itu ya. Nah, baris yang kedua di situ ada 14, 19, 20. 14, kemudian ada 19, kemudian ada 20. Lanjut ke baris yang ketiga, di situ ada
27 dan 29. Oke, 22. Kemudian ada 27 dan ada 29. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Itu untuk memasukkan data yang ada ya, angka-angka isi dari array 3 dimensinya. Nah, selanjutnya saya akan memunculkan suatu kalimat di dalam outputnya. Jadi sistem out println, misal saya akan masukkan kalimat isi array angka. Oke, sama dengan. Nah, terus diakhiri dengan titik koma seperti biasa, dan saya akan memunculkan output dalam format tertentu. Maka for di sini int i sama dengan 0. Artinya apa? Jadi ini nanti akan dimunculkan dari i atau baris indeks ke 0. Jadi dalam Java dimulai dari indeks 0 ya. Jadi baris 0, baris 1, baris 2. Dan ini akan dijalankan selama i-nya kurang dari 3. Jadi baris 0, baris 1, baris 2 kan ya. Jadi karena barisnya ada 2, jadi kita jalankan i-nya kurang dari 3. Nah, selanjutnya i++. Nah, i++ itu sama seperti sebelumnya. Ini gunanya adalah setelah loop 0 selesai, lanjut ke loop i1. Loop i1 selesai, lanjut ke i2. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk kolomnya? Kita masukkan hal yang sama. Jadi for, kemudian int, j-nya sama dengan 0. Jadi dimulai dari kolom indeks ke 0. Kolom 0, kolom 1, kolom 2. Nah, selanjutnya dijalankan ketika j-nya kurang dari 3. Karena kolomnya juga ada 3 ya, jadi 0, 1, 2. Itu berarti kurang dari 3 j-nya. Kemudian j++. J++ sama juga, jadi setiap loop j0 selesai, j-nya nambah 1. Kemudian lanjut j2. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Saya akan memunculkan outputnya. Jadi system.out.print. Jadi print ini kenapa bukan println? Karena tidak berpindah dalam baris selanjutnya ya. Jadi masih dalam satu baris. Jadi di sini angka, kemudian i, kemudian j, seperti ini. J. Oke. Nah, selanjutnya plus, supaya lebih rapi saya pisahkan dengan tanda spasi. Jadi saya tuliskan seperti ini ya. Oke, maaf, ini j-nya nyambil 1 nih. Oke, terus jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, setelah itu kita akan memunculkan output untuk baris selanjutnya. Jadi system.out.print. Nah, println ya, karena pindah baris, kemudian kurung buka, kurung tutup, titik koma. Oh, ini kelebihan 1 ya. Oke. Nah, ini coba kita run. Ternyata muncul hasil seperti ini ya. Array 3 dimensi yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, yang mana isinya adalah angka-angka berikut. Saya diminta untuk membuat suatu deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki angka-angka yang tertera di sini ya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya harus mengimport suatu linked list di sini agar bisa digunakan ya. Jadi import, kemudian Java, data di situ ya, util, kemudian karena kita mau linked list, jadi linked list seperti itu. Terus jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Baru kita munculkan di sini untuk perintahnya ya. Tadi linked list, tipe data yang akan kita masukkan di sini adalah integer. Kemudian tutup kurung, jangan lupa. Namanya adalah list angka. Ini perintah untuk memunculkan linked list dengan tipe data integer ya. Namanya list angka, dan sama dengan isi datanya, isi angkanya adalah kita tuliskan seperti ini. New linked list. Oke. New linked list.
Lanjut, tipe data tadi integer. Oke, integer terus kurung seperti ini. Oke. Ini kurung tutup ya. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan data-datanya ya. Jadi yang pertama list angka, tadi angkanya adalah 2219. Jadi kita masukkan di sini 22. Terus kita copy aja ya. 22, maaf. Tadi list angka dot add 22, kita copy dulu semuanya. Oke, jadi tadi 22 terus 1944, kita masukkan 19, kita masukkan di sini 44, lalu ada 60 dan 72. 60 lalu ada 72. Oke, nah ini adalah isi dari linked listnya ya. Nah ini dirapikan saja. Oke, nah setelah itu saya akan memunculkan seperti biasa tulisan pada outputnya ya. Jadi sistem out println. Nah, misal saya akan memunculkan tulisan isi linked list dari list angka sama dengan petik. Oke. Nah, jangan lupa diakhiri dengan titik koma, baru saya munculkan perintah untuk mengoutputnya. Sistem out println. Oke. Lanjut, kita akan memunculkan tadi output dari list angka. Kita tuliskan di sini ya, titik koma. Oke. Nah, ini tinggal kita run. Didapatkan output seperti ini ya. Artinya linked listnya sudah berhasil di run. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau misal ada beberapa yang salah kata ya, atau kurang jelas dalam penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.